Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Dwi Aprianto dengan NPM 1850333 akan menjelaskan mengenai repetisi. Yang pertama adalah hakikat repetisi. Menurut Yayat Sudrayat, repetisi adalah pengulangan leksem yang sama dalam sebuah wacana dan pengulangan tersebut digunakan untuk menegaskan maksud pembicara. Dari pengertian tersebut, Yayat menjelaskan bahwa leksem yang mengalami pengulangan digunakan untuk menegaskan maksud pembicara. Menurut Ahmad HP, repetisi atau ulangan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan hubungan kohesif antar kalimat. Hubungan ini dibentuk dengan mengulang sebagian kalimat seperti kata, frasa, atau klausa pada kalimat sesudahnya. Dengan mengulang, berarti terkait antara topik kalimat yang satu dengan kalimat sebelumnya yang diulang. Goris menjelaskan repetisi adalah perulangan bunyi, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Jadi, menurut Goris, suatu konteks yang sesuai memerlukan repetisi sebagai penekanan pada hal yang dianggap penting dalam sebuah wacana. Sehingga, dalam beberapa kalimat pada wacana mengalami pengulangan di bagian kata, frasa, atau klausanya. Goris juga menjelaskan, karena nilainya dalam oratori dianggap tinggi, maka para orator menciptakan bermacam-macam repetisi yang ada pada prinsipnya didasarkan pada tempat kata yang diulang dalam baris, klausa, atau kalimat. Jadi, Goris membedakan jenis-jenis repetisi dari tempat atau posisi di mana unsur bahasa itu diulang. Berbeda dengan pendapat Goris, menurut Ramlan, jenis-jenis repetisi dibedakan berdasarkan bentuk unsur bahasa yang mengalami pengulangan tersebut. Pengulangan atau repetisi itu terdiri atas pengulangan sama tepat, pengulangan dengan perubahan bentuk, pengulangan sebagian, dan pengulangan parafrase. Berdasarkan penjelasan-penjelasan para ahli linguistik di atas, hakikat repetisi adalah pengulangan suatu bahasa yaitu kata, frasa, atau klausa yang ada pada kalimat-kalimat dalam wacana yang mencerminkan keterkaitan topik antar kalimat tersebut dan merupakan penegasan maksud pembicara sehingga bentuk wacana yang kohesif dan padu. Repetisi juga digunakan orator untuk berorasi. Dalam hal ini, repetisi digunakan dalam konteks yang sesuai dan dibedakan jenis-jenisnya dari posisi atau tempat unsur bahasa yang diulang tersebut pada sebuah kalimat atau beberapa baris kalimat dalam wacana. Dilihat dari bentuk unsur bahasa yang mengalami pengulangan, repetisi dibedakan lagi jenis-jenisnya menjadi pengulangan sama tepat, pengulangan perubahan bentuk, pengulangan sebagian, dan pengulangan parafrase. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis repetisi. Yang pertama ada pengulangan sama tepat. Yang dimaksud pengulangan sama tepat adalah apabila unsur pengulangan sama dengan unsur yang diulang. Hanya pada umumnya unsur pengulangan diikuti unsur petunjuk ini, itu, dan tersebut. Arifin mengatakan pengulangan sama tepat dengan pengulangan penuh yang berarti mengulang suatu fungsi dalam kalimat secara penuh tanpa pengurangan dan perubahan bentuk. Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengulangan sama tepat adalah pengulangan fungsi kalimat yang berupa kata, frasa, atau klausa tanpa ada pengurangan dan perubahan bentuk, yang terkadang dapat diikuti unsur petunjuk namun dapat pula tidak diikuti unsur petunjuk. Seperti pada contoh berikut, kalimat 1, berpakaian yang sopan dan rapi merupakan cermin menghargai diri sendiri. Kalimat 2, berpakaian tidak hanya menutupi aurat namun juga memperhatikan segi kesopanan, keindahan, kebersihan, dan lain-lain. Pada contoh di atas, kata berpakaian pada kalimat 2 merupakan pengulangan kembali secara utuh tanpa perubahan atau pengulangan pada kalimat 1. Kemudian, yang kedua ada pengulangan dengan perubahan bentuk. Pengulangan dengan perubahan bentuk yaitu perubahan bentuk yang disebabkan oleh perubahan tata bahasa. Misalnya karena unsur diulang berupa kata kerja dan unsur pengulangnya berupa kata benda. Contoh, kata kerja bentuk di berubah menjadi kata benda bentuk pean. Diserahkan menjadi penyerahan. Jadi, pengulangan dengan perubahan bentuk disebabkan proses gramatikal pada tata bahasa. Seperti contoh berikut merupakan pasangan kalimat. Kalimat 1, aku disayangi oleh ayah dan ibu. Yang kalimat 2, kesayangan mereka kepadaku tidak akan habis dimakan oleh waktu. Pada contoh di atas terdapat pengulangan dengan perubahan bentuk, yaitu kata kesayangan pada kalimat 2 yang diulang dengan perubahan bentuk menjadi disayangi pada kalimat ke-1.
Kemudian yang ketiga ada pengulangan sebagian. Yang dimaksud pengulangan sebagian ialah pengulangan sebagian dari unsur yang diulang. Artinya, pengulangan pada kata, frasa, atau klausa yang terdapat pada kalimat sebelumnya diulang pada kalimat berikutnya secara sebagian. Sebagian lagi mengalami pelepasan atau diganti oleh petunjuk seperti ini, itu, dan lain-lain. Seperti contoh berikut ini. Kalimat 1, Kota Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Kalimat kedua, kota itu dijuluki kota metropolitan. Pada contoh tersebut, terdapat frasa kota itu terdapat pada kalimat 2, merupakan pengulangan sebagian dari frasa kota Jakarta pada kalimat 1. Kemudian yang terakhir yaitu ada pengulangan parafrase. Pengulangan parafrase adalah pengulangan kembali suatu konsepsi yang bentuk yang berbeda. Jadi, pengulangan parafrase adalah pengulangan yang unsur pengulangannya berparafrase dengan unsur terulang. Dapat disimpulkan bahwa pengulangan parafrase adalah pengulangan kembali antar unsur bahasa dengan bentuk yang berbeda, namun masih satu konsepsi yang sama. Sebagai unsur mengalami parafrase sedangkan sebagian unsur lainnya tidak. Seperti contoh berikut, kalimat 1 yaitu murid yang rajin belajar memiliki kesadaran untuk mencari ilmu. Kalimat kedua, murid yang tekun belajar merupakan contoh teladan. Pada contoh berikut, bentuk kalimat 2 tidak sama dengan bentuk kalimat 1. Struktur kalimatnya berbeda dan kata-katanya pun ada yang berbeda. Yaitu murid yang tekun belajar pada kalimat 2 dengan murid yang rajin belajar pada kalimat 1. Namun kedua klausa itu pada hakikatnya mengungkapkan konsepsi yang sama. Kata tekun yang sama dengan kata rajin. Demikianlah sebagian unsur klausa berparafrase dengan unsur klausa pada kalimat lain yang mengalami pengulangan. Sedangkan sebagian unsur lainnya tidak. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.